Semuanya, selamat pagi semuanya. Hari ini akan jadi special Sunday untuk kita karena hari ini kita akan nyanyi, terus kita akan mendengar firman Tuhan dan di akhir nanti kita akan worship sama-sama. Jadi mari kita siapkan hati kita pagi hari ini kita sama-sama bagi berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyi, kita mau menyembah Tuhan dengan antusias. Come on, tepuk tangan sama-sama, Auze. Come on, woo! Setiap langkahku tersedia petunjukmu, di tiap jalanku tersedia kasihmu. Lewat suka dan duka kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku engkau hari esokku. Auze yang percaya sama-sama. Perfect. Amin. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagi Amin Tuhan. Rancangan indah. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan. Sama-sama tepuk tangan, Auze. Praise you Jesus, we worship you God. Di tiap langkahku tersedia petunjukmu, di tiap jalan tersedia Tuhan, tersedia kasihmu. Lewat suka dan duka Engkau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku engkau hari esokku. We believe. Ya sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagi Amin. Dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Sekarang Auze yang percaya sama-sama. Amin Tuhan. Ya sempurna, Ya sempurna. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya Tuhan sediakan. Kami terima Tuhan yang terbaik, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung
berikan tepuk tangan dan sorak-sorai itu Tuhan Yesus kita. Haleluya. Ya Tuhan Gembala kita. Yeay. Yeay. Kau Gembala kami Tuhan, Kau penuntun kami. Tuhan Gembalaku, Kau yang pegang hidupku. Kau tuntun setiap langkahku dalam jalan. Katakan sama-sama. Tidak takut, Kami gak takut Tuhan. Kau sertaku. Yes. Tidak takut, Kau jamin aku. Tuhan Kau Gembalaku, Takkan kekuranganku, Kau memberikan aku. Thank you God. dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau Gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Hey. Kau Tuhanku, Kau Tuhan Gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalan. Katakan ku tidak takut, sebab Kau Ya Immanuel, Dia gak pernah lepaskan kita. Kau jamin aku. Tuhan Kau Gembalaku, takkan kekurangan-Ku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau Gembalaku, Thank you Jesus. Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Tuhan Kau Gembalaku, Takkan kekurangan takkan kekurangan. dalam kemurahan. Thank you God. Tuhan Kau Gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Berikan tepuk tangan paling dahsyat Tuhan Yesus kita. One. Lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus kita. Ose. Haleluya. Haleluya. Thank you God. Thank you God. Semuanya boleh duduk kembali. Dan habis ini kita akan mendengarkan pengumuman. Tim multimedia, boleh silakan. Thank you. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan Komsel on-site atau online sesuai persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor berikut ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Setiap minggu akan ada ibadah Joy EOC Jakarta jam 10.30 di ruang Joy. Jangan lupa Mami and Daddy untuk mengajak putra-putrinya untuk join dan ibadah bersama-sama. Untuk teens usia 12-15 tahun, EOC Jakarta akan mengadakan ibadah teens secara on-site setiap hari Minggu jam 11 di ruang teens. Jangan lupa untuk ajak teman dan saudara kalian semua. Buat teman-teman para leaders di Youth and Teens, pernah nggak sih ngerasa capek terus menghadapi teman-teman yang dilayani kok kadang gitu banget? Ngajakin teman juga kadang kok susah. Pasti kita semua pernah mengalami.
So, yuk kita kumpul bareng untuk diinspirasi bareng dan juga gimana kita bisa dapat ide-ide yang fresh, yang baru dalam gimana kita bisa lebih tajam dalam melayani. Kita kumpul sama-sama lewat Zoom di hari Jumat 4 Agustus jam 7 malam. Semua youth and teen leaders di DPU, DKT, Palangkaraya, dan Jakarta, yuk luangkan waktu supaya kita makin semangat melayani generasi kita. Buat kita semua PKS, tim inti, dan semua anggota Komsel All AOC, Alpha Omega Church akan mengadakan Cell Group Talk pada tanggal 7 Agustus jam 7 malam secara online via Zoom. Mari bergabung bersama-sama supaya kita makin disemangati, makin diinspirasi, dan tetap melangkah bersama, tetap sevisi dan seirama. Ingatkan dan ajak anggota Komsel kita untuk join bersama di acara Cell Group Talk ini. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Bapak Ibu Saudara sekalian, Sunday ini kita punya rundown yang akan sedikit berbeda. Karena kalau biasanya kita ada momen nyanyi, kita menyembah, tapi kita akan lakukan setelah firman Tuhan hari ini. So jangan merasa canggung ya, jangan merasa aneh. Sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan, tapi saya ingin update kepada kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau minggu lalu kita udah melakukan 2 minggu lalu khususnya ya, kita udah melakukan pembayaran sewa 38 juta selama 2 bulan berarti 70 something, termasuk deposit itu yang cukup mengagetkan sebetulnya 122 juta, tapi itu sudah kita selesaikan juga. Deposit itu artinya uang yang harus diendapkan selama nanti kita ada di tempat baru, mau 5 tahun, mau 7 tahun, 10 tahun, pokoknya depositnya harus diendapkan di sana. Nah minggu ini praise God, kita juga udah bayar deposit fit out, ada lagi deposit fit out. Deposit fit out itu adalah 13.200.000 yang udah kita bayarkan juga. Lalu praise God banget Tuhan kasih kita kemurahan karena kontraktor itu sebetulnya mereka minta di DP itu 40%, lalu selama pengerjaan tengah-tengah 30%, lalu pelunasannya 30%. Tapi karena dana kita nggak ada sekian, nggak ada 200 juta, 40% dari 500 juta, maka kita negosiasi kok Tuhan tuh kasih kemurahan. So di minggu ini kita bisa DP ke kontraktor itu sekitar 70 juta, udah kita DP kan, lalu kita masih harus membayar lagi 200 juta pertengahan pengerjaan, lalu sisanya pelunasan. Karena itu saya rasa itu kemurahan Tuhan lah kalau dia mau dinego kayak gitu. So ini akan kita lakukan dan kemungkinan antara Agustus ya, kita udah harus keluar dari tempat ini karena dari AKR tuh bilangnya Agustus kita harus keluar. Tapi kita coba nego lagi sama mereka dan semoga ada kelonggaran supaya paling tidak mungkin September kita udah masuk di tempat kita yang baru. Itu tempat di mana kita harus relokasi lalu kita harus kerjakan. Jadi kalau dihitung-hitung kemungkinan akan ada 45 hari untuk kita mengerjakan di tempat yang baru ini. So keep on praying, terus berdoa. Saya rasa ada kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan kalau dia kasih kita percepatan untuk bisa masuk dalam new season kita di tempat yang baru, tempat yang lebih luas bagi kita. So kita berdoa sama-sama kiranya kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan terus menyertai selama proses ini. Dan saya tahu Tuhan atur, Tuhan itu menyediakan dan dia pegang kendali semuanya. So sampai hari ini saya rasa kita semua gak perlu bingung, gak perlu takut, gak perlu khawatir. Terus lakukan yang terbaik yang bisa kita lakuin. Tuhan atur, Tuhan sediakan, dia pegang kendali semuanya. Mari kita doa sama-sama. Tuhan terima kasih buat semua kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami juga boleh datang kepada Tuhan dengan pujian kami. Dan sebentar setelah momen khotbah, firman Tuhan disampaikan, kami akan ambil waktu lagi untuk menyembah Tuhan. Bapak kami berdoa khususnya untuk momen relokasi ini. Semua proses dari kontraktor, dari tenan, Tuhan memberkati mereka semua dengan kemurahan Tuhan. Khususnya kami juga Tuhan as a church. Biar Tuhan kasih kami kesatuan hati, kekompakan terus. Satu visi yang besar, termasuk misi-misi kecil yang harus kami kerjakan dari tahun ke tahun ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau gak pernah membiarkan. Tapi gerejamu ini ada dalam tangan Tuhan. Sehingga kami yakin Tuhan atur. Kami yakin Tuhan sediakan. Kami yakin Tuhan pegang kendali segala-galanya. Kami bukan gereja yang sangat kaya raya, bukan. Tapi kami tahu dan kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang hebat. Dan di sana kami melangkah terus berjalan bersama dengan Tuhan.
Dan kami tahu bahwa ada karya-karya ajaib yang boleh kami sama-sama saksikan dan kami boleh sama-sama ceritakan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada next generation kami. Betapa besarnya dan ajaibnya dan setianya Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami siap menabur dengan sukacita. Dan semua yang siap menabur dengan sukacita, sama-sama kita berkata, amin, amin. Asyir, please and thank you. Thank you buat setiap persembahan kita semuanya. So hari ini kita masuk dalam pembahasan kita, melanjutkan serial kita The Basic. Dalam serial The Basic kita itu membahas tentang dasar-dasar atau value-value yang diperlukan dalam kehidupan ini. So di minggu pertama kita mengingatkan kepada semua jemaat Alpha Omega Church bahwa value gereja Anda mempengaruhi kehidupan dan value Anda masing-masing. Jadi value gereja kita itu mempengaruhi value kita masing-masing. Nah oleh sebab itu di gereja ini kita mempunyai sebuah value-value, nilai-nilai, dasar-dasar kehidupan yang kita letakkan dalam kata-kata itu mempelai Kristus. Nah di dalam kata-kata mempelai Kristus kalau di breakdown semua satu-satu itu akan menuntun kita menjadi pribadi yang utuh. Baik di keluarga, baik di pelayanan, baik di pekerjaan, baik di masyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari. Value-value ini akan menuntun kita menjadi pribadi yang luas, ya, yang bertujuan besar. Bertujuan besar itu sekali lagi artinya lebih dari sekedar 4 sisi tubuh kita, lebih dari 4 tembok gereja kita, lebih dari 4 tembok rumah kita, supaya kita bisa menghidupi kehidupan dalam rencananya Tuhan dan tujuannya Tuhan. Nah yang kedua, minggu lalu kita itu udah belajar tentang punya rasa memiliki, artinya gini, menikmati apa yang udah Tuhan percayakan kepada kita. Oleh Sabtu minggu lalu temanya adalah rumput tetangga lebih hijau. Mengingatkan kepada kita semua untuk kembali mensyukuri dan menikmati apa yang Tuhan udah titipkan sama kita. Baik di keluarga, baik di pernikahan, baik di pekerjaan kita, termasuk di pelayanan dan bagi gereja lokal kita. Nah, oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama untuk melihat di bagian yang ketiga tentang ngapain menyembah. Ngapain menyembah? Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Ngapain menyembah? Jadi kalau dicampur dalam bahasa campurannya adalah ngapain worship. So ngapain worship antara Indonesia Inggris gitu. Jadi ngapain menyembah. Pernah nggak dalam kehidupan kita ini kita itu ketemu sama orang yang selalu negatif. Jadi kalau ngobrol sama orang ini rasanya datang seger, keluar malah nggak seger. Karena orangnya negatif banget, omongannya negatif, pikirannya negatif, sikapnya negatif. Atau pernah nggak sih kita itu ketemu sama orang yang kalau ketemu sama orang tersebut atau ketemu sama pribadi tersebut, kayak dia seolah-olah harus selalu disemangati, harus selalu disayang-sayang, harus selalu ditepuk-tepuk, harus selalu dielus-elus, pokoknya harus selalu dikasih dorongan gitu. Karena kalau enggak nanti katanya kita enggak suportif, katanya kita ini enggak membangun, katanya kita ini enggak menolong gitu. Ada orang-orang kayak gitu dalam kehidupan kita. Dan ada juga orang-orang yang selalu gini, mikirannya adalah gini, what about me? Saya dapat apa? Gimana dengan saya? It's always about them dan selalu tentang diri mereka. Nah kenapa sih kok kita melihat bahwa ada banyak orang dalam kehidupan ini yang tipe-tipenya negatif, harus selalu dikasih semangat, atau bahkan selalu mikirin tentang dirinya sendiri. Saya nggak tahu, mungkin pandemi itu diizinkan Tuhan untuk memperjelas gitu. Supaya kita semua bisa belajar tentang siapa diri kita, lalu apa yang harus kita berbuat tentang diri kita. Karena di masa pandemi, setelah pandemi banyak orang tuh ketika diajak, ayo kita melakukan A, males gitu. Ayo kita ngelakuin B gitu. Emangnya gue dapat apa gitu. Ayo kita ngelakuin C, nanti waktuku keganggu. Ayo kita ngelakuin D, nggak ada yang lain aja deh. Intinya kita ini seringkali menggunakan banyak alasan untuk membuat diri kita selalu ada dalam zona nyaman. Ya, manusia itu seringkali kayak gitu. Kita bisa melegalkan alasan apapun untuk membuat kita selalu ada dalam zona nyaman. Dan salah satunya adalah topeng ini saudara, yang seringkali kita tanpa kita sadari kita pakai adalah kita sembunyi di balik kata-kata ini. Efektif dan kata-kata selektif. Saya kan harus selektif. Waktu saya kan harus
efektif, ya kan? Sehingga akhirnya yang terjadi adalah kita sembunyi di balik kata-kata bijak tersebut. Kita sembunyi di balik kata-kata yang sebetulnya berhikmat, selektif, efektif, ya kan? Tapi kita sembunyi supaya kita jadi makin malas ternyata. Apalagi di area ini, saudara, improve. Improve, kalau kita udah malas improve, maka hampir semua area kehidupan kita itu akan terus terjebak dalam yang namanya kemalasan. Malas improve sebagai pria. Malas improve sebagai wanita. Malas improve sebagai suami. Malas improve sebagai istri. Karena selektif alasannya kan. Malas improve sebagai orang tua. Malas improve sebagai pekerja, pedagang, pengusaha, profesional. Kita malas improve sebagai pelayannya Tuhan dengan alasan karena ini. Oh, kita harus selektif, harus efektif. Lalu akhirnya orang yang udah males improve, yang terjadi adalah apa, saudara? Bukan cuma negatif, kita akan jadi makin self-centered, lalu kita juga akan jadi makin ini, narrow-minded, dan kehidupan kita lama-lama akan ngalamin kemunduran. Nah, Tuhan itu nggak kepingin kita jadi pribadi yang harus selalu ditepuk gitu. Tuhan nggak kepingin kita jadi pribadi yang makin lama makin negatif. Tuhan gak kepingin kita jadi pribadi yang makin lama makin suka ada dalam zona nyaman. Tuhan gak kepingin hidup kita tuh jadi orang selalu berlindung dalam alasan demi alasan. Oleh sebab itu ada sebuah ayat yang hari ini saya ingin ajak kita renungkan. Dari orang yang bernama Paulus yang pernah menuliskan kata-kata ini dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, kalau kita semua udah dapat dari layar ini, Anda boleh baca sama-sama dengan saya ya dalam terjemahan BIMK. 2, 3. Pekerjaan yang kalian lakukan sebagai hamba itu hendaklah kalian kerjakan dengan apa? Hati yang gembira. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Dengan hati yang gembira. Kita ucapkan sama-sama 2, 3. Dengan hati yang gembira. Dengan hati yang gembira. So konteksnya adalah waktu itu Paulus dia itu menuliskan kepada kita semua tentang ini. Hidup sebagai anak-anak terang. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Waktu dia sebelum sampai ke Efesus pasal 6, dia ngajarin tentang hidup sebagai anak-anak terang. Nah, hidup dalam sebagai anak-anak terang, dia juga ajak aplikasinya itu di mana? Pertama, di keluarga dulu ternyata. Di keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dalam mendidik anak, dan lain sebagainya. Lalu dia bawa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk apa nih? Ketaatan sama Tuhan, hidup sebagai anak terang. Nah, setelah itu dia ngajari untuk ini, punya perlengkapan rohani. Itu konteksnya. Nah, dalam hidup sebagai anak terang, ternyata Paulus dia ngingetin. Salah satunya yang harus kita lakukan adalah pekerjaan yang kalian lakukan. Pekerjaan yang kita lakukan itu banyak area, ya kan? Bukan cuma bisnis kita, itu pekerjaan kita. Tapi di keluarga, di pelayanan, di apapun yang kita lakukan, itu adalah pekerjaan kita. Lakukanlah dengan hati yang gembira. Kerjakan dengan hati yang gembira seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Nah, terjemahannya dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata-kata gini, work with enthusiasm. Kerjakan dengan antusiasme. Itu terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, work with enthusiasm. Artinya gini, kita tuh diajak untuk melakukan apa yang kita lakukan itu dengan antusias. Nah, sehingga ketika kita melihat dari ayat ini, lalu gimana Paulus mendorong semua orang di Efesus waktu itu, ayo ketika kita ngelakuin segala sesuatu, kerjakan dengan hati yang gembira. Kerjakan dengan hati yang gembira. Kerjakan dengan hati yang gembira. Kita akan kembali ke Monday kita akan kembali ke keluarga kita akan kembali kepada kesibukan, banyak hal mungkin yang menantang. Dia ajak kita lakukan dengan hati yang gembira. Work with enthusiasm. Nah, oleh sebab itu kalau kita renungkan dari satu ayat ini yang diucapkan oleh Paulus, poin yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kata-kata antusiasme. Antusiasme. Boleh kita ucapkan sama-sama dengan suara yang keras, 2, 3. Antusiasme. Antusiasme itu berasal dari kata, kalau Inggrisnya enthusiasm. Enthusiasm itu berasal dari kata, artinya gini, itu berasal dari kata in, entusiasme itu berasal dari kata entheos. Artinya gini, di dalam Tuhan orang itu menemukan yang namanya semangat dan antusiasme. Di dalam Tuhan orang menemukan yang namanya semangat dan antusiasme.
Antusiasme kita itu sebaiknya tidak berdasarkan pada perasaan. Karena perasaan itu kan selalu up and down. Bisa happy, bisa sedih. Bisa senang, bisa nggak senang. Bisa semangat, bisa nggak semangat. Perasaan kita juga yang seringkali mempermainkan kita. Lalu kita mulai membandingkan diri sama orang lain. Perasaan kita yang bikin kita khawatir. Perasaan kita yang bikin kita takut. Perasaan kita yang bikin kita nggak pede. Perasaan kita yang bikin kita minder. Perasaan kita yang membuat kita terjebak di masa lalu kita. Itu dimainkan oleh perasaan. Yang namanya antusiasme juga nggak selalu, jangan didasarkan hanya pada gini, oh berkat Tuhan atau hasil atau mujizat. No, jangan hanya kayak gitu. Karena ketika kerjaan lagi baik-baik, wah happy. Nanti kalau kerjaan lagi nggak bagus, kita down. Nah, oleh sebab itu kata entusiasme itu powerful banget, berarti ditentukan oleh gini. Di dalam Tuhan kita menemukan semangat dan antusiasme hidup kita. Kalau di dalam Tuhan artinya gini, dia Tuhan yang dulu, sekarang, selama-lamanya gak pernah berubah buat hidup kita. You can always find reason, kita bisa selalu menemukan alasan untuk Tuhan itu menunjukkan kebaikannya sama kita. Mengingatkan kepada kita alasan untuk bersyukur. Dari situ kita menemukan yang namanya antusiasme di dalam Tuhan. Nehemia dia sampai pernah punya kata-kata gini, the joy of the Lord is my strength. Sukacitanya Tuhan itu kekuatan saya. So dia gak menemukan kekuatan hanya pada hasil, hanya pada berkat, hanya pada mujizat, hanya pada perasaan, enggak. Tapi dia menemukan kekuatan dari mana? The joy of the Lord. Sukacita dalam Tuhan itu kekuatan. Nah oleh sebab itu kata antusiasme itu artinya di dalam Tuhan. Dan di dalam Tuhan saja sumber semangat dan sukacita dalam kehidupan kita. Nah oleh sebab itu antusiasme itu bukan hanya bicara soal oh masih muda udah tua. Kalau masih muda antusias lah, kalau udah tua. Tapi ada juga anak muda yang bilang iya karena dia udah tua makanya dia semangat. Lah berarti yang muda ini bukan soal umur. Tapi soal berada di dalam Tuhan kita menemukan alasan untuk kuat dan alasan untuk antusias. Antusiasme juga bukan ini budaya. Oh kalau orang Afrika itu semangat. Orang Afrika itu kalau di jalan aja gayanya jalannya udah beda sama orang Jawa. Kalau orang Jawa kan jalannya pelan gitu. Bukan soal budaya. Tapi yang namanya antusiasme itu bicara soal berada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita menemukan alasan untuk kuat. Di dalam Tuhan kita menemukan alasan untuk semangat. Nah minggu lalu kita itu diajarin tentang sebuah pesan. Rumput tetangga lebih hijau. Kenapa kok orang itu ngelihat rumput tetangga lebih hijau? Karena apa? Orang itu nggak punya visi dan nggak bertujuan dan nggak punya prioritas. Tapi ketika minggu lalu kita diingetin, orang yang punya visi, punya tujuan, punya prioritas, dia pasti hidup dalam antusiasme. Karena dia tahu ada karya Tuhan yang jauh lebih besar daripada yang hari ini kita lihat dalam hidup kita. Nah oleh sebab itu antusiasme itu penting dalam pribadi nih. Dalam pribadi ya. Misal besok Senin. Orang gak punya antusias, dia akan aduh Senin lagi. Bosen, capek, jenuh, lelah. Tapi kalau orang punya antusiasme, dia punya antusias, dia akan lihat, wah thank you God. Saya masih dikasih Senin lagi. Masih bisa kerja, masih bisa berkarya. Karena saya gak kerja buat bos saya, tapi saya kerja buat Tuhan. Beda mentalitasnya dan sikapnya. Kalau kita kembali kepada keluarga, kembali ke keluarga kita, ke pernikahan kita. Saya nggak tahu mungkin minggu ini Anda berantem gede atau enggak. Atau mungkin tadi pagi Anda berantem gede atau enggak. Tapi ketika kita punya antusiasme, cara ngadepin keluarga kita beda. Kalau nggak ada antusiasme, kita pasti orang ini lagi. Nyebelin. Jengkel ya kan. Tapi ketika kita punya antusiasme, kita masih bisa melayani satu dengan yang lain. Mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun orang kita kasihi pasangan kita, orang dalam keluarga kita nggak sempurna. Tapi kita tahu kita ditempatkan oleh Tuhan. Bukan hanya untuk terima, tapi juga untuk jadi berkat buat mereka yang ada di keluarga kita. Antusiasme membuat cara berpikir kita beda. Mungkin kita kembali ke kerjaan kita. Ketemu dengan rekan kerja kita di hari Senin. Orang yang nggak punya antusias merasa males nyebelin. Atasan nyebelin, bawahan bego.
Terus hidup saudara mau jadi apa gitu? Iya enggak sih? Kita ini maunya apa kok semua jadi negatif, semua jadi jelek. Hidup kita selalu dibandingkan kerjaan orang lain, dengan hasil orang lain, dengan pencapaian orang lain. Mau kita apa sih sebetulnya? Kita perlu antusiasme dalam hidup. Supaya waktu kita ngelihat atasan kita nyebelin, kita punya sikap yang berbeda. Dan saya selalu percaya kok, seenggak adil-adilnya atasan kita, kalau kita ngelakuinnya seperti Efesus tadi bilang, lakukan seperti kita melayani Tuhan. Tuhan pembela kita. Kalau mungkin atasan kita nggak bisa bayar kita seperti yang kita deserve, Tuhan yang akan gantikan buat kita. Dengan caranya yang ajaib. Dia bisa ngelakuin itu. Tapi kita perlu punya antusiasme di dalam Tuhan. Kita perlu tahu bahwa God is our strength. Dari situ kita itu bisa kembali ke kehidupan sehari-hari kita dengan semangat dan antusias. Bahkan ketika kita melayani di gereja lokal kita, di komsel kita masing-masing. Kita nggak perlu banding-bandingin dengan gereja lain, dengan komsel lain, dengan orang lain, dengan pemimpin komsel lain. No. Kita bersyukur kita boleh ditempatkan Tuhan di mana kita berada. Dari situ kita lakukan yang terbaik. Kita berbuah, kita berdampak. Karena apa? Antusiasme membawa cara berpikir dan cara pandang yang berbeda. Oleh sebab itu orang diajak oleh Paulus sama-sama untuk ini. Lakukan seperti untuk Tuhan. Dengan hati yang gembira. Work with enthusiasm. Karena sekali lagi, antusiasme itu jangan berdasarkan perasaan, jangan berdasarkan berkat, jangan berdasarkan mujizat. Tapi karena Yesus itu Tuhan yang tetap sama dulu sekarang selama-lamanya. Dia jadi alasan dan kekuatan buat kita. Untuk bisa punya antusiasme dalam kehidupan ini. So yang pertama yang bisa kita pelajari adalah gini. Lakukan dengan hati yang gembira. Apa itu hati yang gembira? Yang pertama adalah antusiasme. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Antusiasme. Boleh dengan suara yang lebih keras lagi kayak orang yang antusias gitu saudara. 2, 3. Antusiasme. Yang kedua, gimana caranya kita membangun antusiasme? Yang kedua adalah gini, membangun kebiasaan menyembah. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Membangun kebiasaan menyembah. Saya nggak tahu waktu kita masa pandemi banyak orang transisi dari ibadah di tempat ini masuk ke ibadah online itu rasanya berat banget, ya kan? Saya nggak cocok kalau online, saya nggak bisa kalau online. Ibadah online, tim PAW udah keringetan, tim musiknya udah latihan 2 jam, yang di rumah cuma ngeliat gini aja. Ya, kita cuma diem aja, kita nggak bisa nyembah. Sementara habis pandemi, kita mulai kembali ke ibadah onsite. Ternyata di ibadah onsite kita kalau nyembah harus pakai masker kan. Sampai kadang waktu kita nyembah pakai masker, kita nyanyi pakai masker. Itu rasanya kayak nelen abab kita sendiri gitu. Iya kan? Iya gak sih? Yang paling kasihan WL dan Singer lah. Kita semua tahu pengorbanan mereka. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka semua. Kita mah gak nyanyi diem aja bisa. Kalau mereka gak mungkin gak nyanyi kan. Nelen ababnya itu udah bolak-balik gitu, berulang kali gitu. Nah, tapi dari momen-momen kayak gitu kita bisa ngelihat ternyata banyak orang kesulitan untuk bisa nyembah, untuk bisa memuji, untuk bisa mengagungkan Tuhan. Dan hubungannya apa sih? Kebiasaan menyembah, value menyembah, teologinya menyembah dengan hidup kita sehari-hari. Hubungannya apa? Saya cuma kepingin cerita tentang 2 hal yang hari-hari ini saya hadapi. 2 orang yang saya layani. Setiap ke Surabaya saya selalu layani mereka. 2 orang yang sama-sama berusia. Sama-sama udah lama jadi anak Tuhan. Tapi punya 2 hal yang berbeda dengan kebiasaan menyembah. Seorang yang pertama ini dia gak punya penyakit. Tapi dia merasa dia punya penyakit. Diajak menyembah susah. Sukanya diem kalau menyembah. Orang lain berebut rumahnya dipakai untuk komsel, dia mikirnya gini, repot. Nanti rumahnya kotor kalau ada komsel. Gitu. Diajak cara menyembah doa, diajari doa menyembah. Kalau sampai saya komsel disuruh doa, saya nggak hadir. Oke. Tahu nggak di usia yang sudah umur ya, usia lanjut, iblis kan nggak pernah diem. Dia diserang dengan yang namanya stress dan anxiety. Stress dan anxiety. Gak ada sakit apa-apa, badannya udah habis sekarang. Gak ada penyakit apapun. Sekarang harus terapi jalan. Can you imagine? Terapi jalan. Hanya untuk jalan harus terapi. Karena seluruh atmosfer tubuhnya itu kayak udah rusak. Gak ada penyakit padahal. Negatif terus. Anxiety terus. Stres terus. Lama-lama atmosfer tubuhnya itu jadi gelap. There is no worship.
Gak ada yang namanya penyembahan keluar dari hidupnya. Tapi ada satu bapak yang beda. Bisa bayangin udah punya penyakit jantung. Di ring itu udah 3. Bukan gak punya mobil. Jalan mau ke pasar sama istrinya pakai motornya, ditabrak sama sepeda motor lain. Patah kan tulangnya. Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit entah gimana disuruh ke ICU katanya. Bayangin di ICU. Gak bisa dengar apa-apa. Gak ada keluarga. Disuruh diem terus. Stres orang ini juga lama-lama. Gak enak badannya. Karena dia gak bisa dengar musik. Gak bisa dengar apapun. Terus waktu dia makin drop. Anak-anaknya itu coba datang dan terus doain. Nyanyi. Waktu saya datang besuk orang ini di ICU. Saya ngeliat kok aneh tempat ini. Kenapa orang gak boleh bawa yang namanya speaker kecil itu loh. Harusnya boleh dong orang di ICU, masa speaker kecil aja gak boleh. Bayangin orang masih seger, hanya gara-gara patah, disuruh masuk ICU, gak bisa pegang HP, gak bisa ngapa-ngapain. Yang kita dengar cuma suara mesin, tit, tit, tit. Anda pun stres lah pasti, kita orang normal. Terus di situ tuh saya ajak dia nyanyi 3 lagu. Nyanyi. Dia nangis. Dia bisa ngerespon. Terus saya bilang, loh papamu ini masih semangat loh. Iya tapi kok dia drop ya? Enggak, dia ini masih semangat. Kasih lagu lah. Nyanyiin buat dia. Orang ini orang cinta menyembah juga. Lewat ICU, keluar, ICU lagi, keluar. Yang katanya koma, keluar. Hari ini udah pulang sehat seger. Kemana boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Men, dari mana? Sederhana, kebiasaan menyembah. Kebiasaan menyembah itu sesuatu yang akan kasih kita kekuatan. Karena saya dan semua kita yang ada di ruangan ini, kita tidak selalu jadi orang terkuat di bumi ini. Ada waktunya kita bisa lemah, ada waktunya kita bisa sedih, ada waktunya kita bisa khawatir. Tapi dari mana sumber kekuatan kita? Ketika kita datang dan menyembah sama Tuhan. Ketika kita bangun kebiasaan untuk menyembah. Nah iblis itu dia gak senang kalau orang itu menikmati atau pegang value hidup menyembah. Kebiasaan menyembah. Iblis gak senang. Karena dia ini kan dulunya koordinatornya praise and worship. Dia koordinatornya praise and worship. Dia yang bawa pujian, pengagungan kepada Tuhan. Sampai di momen dia sendiri kepingin disembah. Lalu dia dibuang. Dari situ dia gak kepingin orang itu datang dengan hidup menyembah sama Tuhan. Dia gak kepingin orang itu punya kebiasaan menyembah. Why? Karena kebiasaan menyembah itu salah satu kehormatan yang dipunyai oleh manusia. Yang bahkan iblis pun gak punyai. Nah dari situ dia gak senang. Dia kepingin rusak kebiasaan menyembah. Dia kepingin rusak sikap menyembah. Dia kepingin rusak pikiran menyembah dalam hidup kita sehari-hari. Karena dia iri sama kita. Dia insecure dengan kita. Dia dulunya yang koordinator praise and worship. Karena dia salah tujuan. Dia dibuang. Dan dia gak kepingin manusia itu bisa nyembah Tuhan. So dia rusak yang namanya value of worship ini dalam hidup manusia. Saya setuju kok yang namanya penyembahan itu bukan di dalam kotak gereja. Tapi yang namanya penyembahan itu adalah nilai hidup yang kita bawa dimanapun kita berada. Di rumah, di pernikahan, di pekerjaan, di gereja, di kelompok sel kita. Kita bawa kebiasaan menyembah. Itu yang dibawa dan value yang harus kita pegang. Nah ada orang di Alkitab yang dia 40 tahun jadi raja. 32 tahun dia tinggal di Yerusalem. Orang yang powerful. Semua kenal dia sebagai, dari dia masih remaja, dia bisa ngalahin raksasa yang namanya Goliat. Dan ketika dia jadi raja, dia powerful, Tuhan kasih dia favor and grace. Namanya Daud. Daud ini ternyata dia itu orang yang disebut dari Alkitab sebagai man after God's own heart. Orang yang lekat di hati Tuhan. How come? Kok bisa? Kenapa dia bisa disebut sebagai a man after God's own heart walaupun dia sendiri gak sempurna loh. Dia melakukan kesalahan, dia jatuh dalam dosa, tapi why he is called a man after God's own heart? Karena gini, ternyata dia menemukan kebiasaan hidup entheos. Dia menemukan kebiasaan hidup antusias karena dia sadar value menyembah itu dibawa dalam hidup sehari-hari. Saya kepingin kasih contoh kepada kita. Apa sih yang dia lakuin? Karena ini loh, sikap antusiasmenya,
Finding strength in God. Menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, yang antusias, yang sadar kebiasaan menyembah. Sesuatu hari dia itu pernah kepingin membangun yang namanya bait Tuhan, rumah Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bukan kamu Daud, nanti anakmu yang akan membangun. Dari situ saudara, dia gak patah semangat loh. Dia gak kehilangan visi besar. Antusiasme terus ada. Saudara mau tahu apa yang dia lakuin? Dia mungkin gak dikasih izin sama Tuhan bangun rumah Tuhan. Tapi dia siapkan semua kebutuhan untuk membangun rumah Tuhan yang suatu hari Salomo akan butuhkan. Sampai dikatakan gini dalam 1 Tawari 29 ayat 2-5. Saudara, orang punya visi besar menghidupi hidup cinta Tuhan dalam hidup sehari-harinya. Itu karena antusiasme. Coba perhatikan ini, antusiasmenya itu sampai kayak gini. Bahan-bahan untuk rumah itu beserta perabotnya sudah kusiapkan dengan segala kemampuanku. Ayatnya bilang itu. Bahan-bahan untuk rumah itu beserta perabotnya sudah kusiapkan dengan segala kemampuanku. Aku telah menyediakan emas, perak, perunggu, besi, kayu, batu-batu berharga, dan batu-batu permata, batu-batu beraneka warna untuk hiasan dan sangat banyak batu pualam. Bahkan ini karena cintaku kepada rumah Allahku, itu aku juga telah menyerahkan perak, emas dan harta milikku sendiri. Emas terbaik 100 ton lebih, perak murni kurang lebih 240 ton untuk melapisi dinding rumah Tuhan. Untuk benda-benda yang harus dikerjakan oleh para tenaga ahli. Tenaga ahli yang udah dia pikirkan before he builds everything. Sebelum rumah itu kejadian, dia udah mikirin bahannya, modalnya, apa yang harus disiapkan. Tenaga ahli yang dia pikirkan. Lalu dia tanya, sekarang siapa lagi yang mau memberikan persembahannya kepada Tuhan dengan senang hati? So di akhir hidupnya, this is the end of his life. Can you imagine orang ini jaga antusiasme? Why? Karena antusiasme berasal dari kata entheos, di dalam Tuhan. Ketika kita itu di dalam Tuhan, kita itu energetik, kita punya antusiasme. Bahkan untuk diri kita, untuk orang di sekitar kita, untuk keluarga kita, untuk visi yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita, kita punya antusiasme yang luar biasa. And this is David. Dia sampai di akhir kehidupannya, dia masih memikirkan hal-hal besar dengan hati yang antusias. So antusiasme itu harus muncul di hati kita masing-masing. Tapi itu akan muncul ketika kita tahu value menyembah itu harus dibawa dalam hidup sehari-hari. Karena ayatnya tadi bilang, lakukan dengan hati yang gembira. Lakukan seperti kita melayani Tuhan, bukan manusia. Wow, what a value of worship yang dia bawa. Bahkan sampai untuk membangun rumah Tuhan yang dia belum pernah lihat hasilnya. Dia gak tahu bakal seperti apa. Dia udah pikirin yang terbaik dengan antusiasme dari hatinya. Nah coba perhatikan gimana dia dengan hadirat Tuhan. Dengan hadirat Tuhan. 1 Samuel 6 ayat 12-13 itu pernah cerita. Ini orang yang bernama Daud. Saya cuma kepingin ambil aplikasinya dari apa yang kita renungkan di perjanjian baru di Efesus 6. Aplikasinya ada di dalam perjanjian lama kita dari orang bernama Daud. Dia suatu hari pernah gini, tabut Tuhan itu pernah diambil. Tabut Tuhan itu kalau di zaman Israel itu simbolnya kehadiran Tuhan. Diambil oleh Filistin, direbut. Setelah direbut oleh Filistin, nggak tahu disimpan di mana. Ada momennya Israel kalahkan Filistin, diambil kembali yang namanya tabut perjanjian. Tapi tabut perjanjian itu nggak dikembalikan di Yerusalem, tapi ditaruh di rumah Obed-Edom. Nah dari situ Daud baru sadar, loh di mana tabutnya yang udah diambil? Kok nggak di Yerusalem? Kok bisa di rumah Obed-Edom? Di situ Tuhan kasih tahu dia, bawa kembali tabut ini kemana? Kembali ke Yerusalem. Wah saudara, bisa bayangkan orang ini bawa tabut Tuhan. He loves the presence of God sedemikian rupa. Kenapa kok dia bisa kayak gitu? Ada antusiasme untuk hadirat Tuhan. Karena gini, dia sadar value of worship. Nilai menyembah. Nilai menyembah itu dia pegang dalam hatinya. Perhatikan ini. 1 Samuel 6 ayat 12-13, coba baca ayat ini. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ya, kata-katanya dengan apa saudara? Sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan.
Nah, dari rumah Obed-Edom menuju ke Yerusalem itu bukan jarak yang dekat. Bukan kayak dari Wisma AKR ke AKR Tower, bukan. Bukan. Tapi perjalanan yang dia harus ambil. Nah, lucunya setiap kali 6 langkah dia melangkah, dia potong lembu, dia potong anak lembu. 6 langkah lagi, ini gak sampai-sampai Daud. Iya, I know. Tapi I'm excited. Dia bilang, I'm excited. Karena apa? Tabut Tuhan ini akan kembali ke Yerusalem. Setiap 6 langkah, dia potong lembu, dia potong anak lembu gemukan. Setelah kalau hari ini kita melangkah 6 langkah transfer. 6 langkah transfer. 6 langkah transfer. Man, orang ini begitu antusiasnya untuk hadirat Tuhan. For the presence of God, dia tuh sampai kayak gitu antusiasmenya. Karena dia sadar value-nya hidup menyembah, kebiasaan menyembah. Nah, ketika kita ngelihat lagi dalam kehidupan Daud yang berikutnya. Yang berikutnya dalam 1 Samuel 6 ayat yang ke-14. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Boleh kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Men, dia gak muda loh. Ini bukan ngomongin umur. Tapi orang ini antusias. Jadi orang antusias gak peduli umurnya, betul? Gak peduli umurnya. Dia juga punya posisi loh. Ini raja, men. Tapi orang antusias bukan soal posisinya. Bukan soal status ekonominya. Tapi orang antusias itu karena dia menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Antusiasme itu alasannya Tuhan. So, dari sini kita ngelihat, wah orang ini ternyata dia tuh menghidupi yang namanya corporate worship, yang namanya value of worship, nilai-nilai hidup menyembah itu dia hidupi. Nah, kenapa sih kalau di AOS ini selalu ditekankan tentang lagu pujian, itu adalah firman Tuhan dikasih nada diulang-ulang. Itu yang SOP percaya kan? Setiap kali SOP nulis lagu dari sejak 2010, kita tuh cuma punya misi membawa yang namanya firman Tuhan, value of worship ini ke rumah-rumah, ke gereja-gereja, ke daerah-daerah, ke kabupaten-kabupaten, desa-desa, dimanapun orang berada itu bisa dijangkau dengan lagu kita. So kita tuh ngeluarin banyak biaya karena kita sadar tentang ini value of worship itu perlu dibawa ke dalam kehidupan kita semua, termasuk dalam kehidupan semua orang. Terus mungkin kadang kita, kalau yang kenceng, kalau yang happy, kalau yang antusias itu cuman mungkin buat orang-orang tertentu aja. No, itu untuk semua orang. Bahkan kalau mungkin Anda merasa gini, saya ini gak biasa loh yang bising. Sampai di SOP itu ada yang namanya SOP instrumental worship. Kalau Anda lagi kerja, gak kepingin ada kata-katanya, dengerin aja. To bring values of worship itu ada dalam kehidupan kita semua. Value-nya loh. Nilai hidup dan kebiasaan menyembah. Ini yang perlu kita bawa dalam kehidupan kita semua. So, saya kepingin jelasin kepada kita semua. Beberapa Anda udah tahu nih. Teologianya, nilai dan kebiasaan menyembah dalam hidup kita. Pernah nggak Anda dengar kata-kata ini yang pertama? Di dalam kata Ibrani itu menggambarkan tentang pujian dan penyembahan. Yang pertama itu adalah kata-kata gini yang namanya yada. Yada ini artinya kita tuh mengucap syukur sambil mengangkat tangan. Nah kadang di gereja, kenapa sih kok WL itu kadang ngajak kita, ayo kita angkat tangan kita sama-sama. Ini ada dasar teologianya. Bukan hanya karena dia kepingin angkat tangan, enggak. Bukan hanya karena dia cuman kepingin kelihatan keren angkat tangan, enggak. Tapi ada dasar Alkitabnya, value-nya dulu. Pegang ini dulu saudara. Pegang teologianya, value-nya, lalu kita bawa nanti dalam aplikasi hidup sehari-hari. Kenapa sih kok kita perlu gini? Oh, ada yang namanya yada. Mengucap syukur sambil mengangkat tangan. Nah, kata yada itu berasal dari kata Yehuda yang artinya adalah gini, praise and worship. Nah, dari sini kita itu punya kebiasaan anak Tuhan itu biasa apa? Mengucap syukur sambil mengangkat tangan. Bahkan kalau Anda nggak punya tangan sekalipun, kita masih bisa mengucap syukur sambil mengangkat hati kita kepada Tuhan. Karena ini salah satu value menyembah. Nah, yang kedua, dari kata Ibraninya, mungkin ini perlu buat kita untuk kita tahu. Mungkin Anda udah tahu, coba dengerin lagi.
Yang belum tahu coba perhatikan ini. Secara teologinya adalah gini. Yang kedua kata-kata taudah. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Taudah. Taudah itu artinya sacrifice of praise. Korban persembahan pujian. Korban persembahan pujian itu seringkali kita lakukan. Apalagi saya bersyukur banget. Para worship leader di gereja kita menghidupi banget. Mereka itu pernah bilang gini. Saya lagi. Tugas lagi. WA lagi. Pilih lagu lagi. Justru di sana yang namanya taudah diaplikasikan. Waktu kita lagi gak kepingin menyembah. Hidup Anda banyak masalah, banyak tantangan, banyak beban, banyak pikiran. Apa yang membuat taudah itu terjadi? Yang membuat sacrifice of praise terjadi. Waktu hidup kita gak nyaman, kita tetap bawa pujian dan penyembahan sama Tuhan. Itu taudah. Jadi kalau di gereja jangan kaget. Kenapa kok ada orang walaupun hidupnya lagi gak enak. Hidupnya lagi gak lancar. Tapi dia bisa bersuka cita, dia bisa bersyukur. Bahkan dia bisa naikkan pujian penyembahan. Karena pujian penyembahan gak hanya waktu kita hidup lagi keadaan baik. Justru waktu hidup kita lagi gak baik. Waktu kita lagi harus sampai to the point berkorban untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di situ taudah itu diaplikasikan. Sacrifice of praise. Karena kita korban perasaan, korban ego, korban mood kita. Kemana semua WL, semua singers, mereka korban mood mereka. Lagi gak mood. Not in the mood to sing. But they know. Bukan soal mood. Tapi about sacrifice of praise. Korban pujian penyembahan. Yang lahir dari orang yang you have to sacrifice your mood. Walaupun kita lagi gak enak. Tapi kita datang sama Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Ini alasan. Value. Ini value. Bukan hanya sekedar ekspresi yang akan kita lakukan di ibadah. Tapi ini value yang kita bawa dalam hidup kita sehari-hari. Sebel ya sama istri saya. Sebel saya lihat atasan saya. Sebel saya lihat bawahan saya. It's okay. Kita di sana untuk melayani Tuhan. Dan kita bawa taudah dalam hidup kita sehari-hari. Sacrifice of praise. Coba yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga. Kata-kata barak. Barak boleh kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Barak. Barak itu bicara soal gini. Berlutut menghormati sampai kita itu bersujud di tanah. Nah yang masih melakukan tapi budaya. Ya, yang masih melakukan budaya seperti gini itu adalah orang Jepang, orang Korea. Kalau ketemu orang, wignya lepas gitu. Oh pasang lagi. Karena kekencengan gitu. Tapi they still honor people. Nah, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita melakukan barak, kita nggak gini untuk menghormati orang lain, bukan kok, bukan untuk mengagungkan orang lain. Yes, kita respect mereka, kita hargai orang lain, tapi lebih daripada itu, Efesus 6 ayat 7 tadi bilang, lakukan dengan hati yang gembira, seperti kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia loh. So you bring this value, barak ini, di pernikahan. Aduh kalau lagi marah udah sebel, udah jengkel gitu. Mana mau kita, I love you gitu. Hah? Minggu lalu udah pelajaran apa kata? Kadang gak gampang loh. Untuk bawa barak ini dalam value hidup kita masing-masing. Waktu kita lagi di kerjaan, di pelayanan sekalipun. Man. Ternyata value ini udah sejak zaman Ibrani ditanamkan dalam kehidupan orang. Dan ini yang harus kita bawa. Menghormati Tuhan di setiap area kehidupan kita. Walaupun hidup ini lagi gak gampang. Barak. Berlutut dengan wajah sampai ke tanah. Yang keempat, kata-kata halal. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Halal. Dalam bahasa Ibrani, halal itu artinya gini. Berani, gila-gilaan, dan gak malu. Berani, gila-gilaan, dan gak malu. Nah, kata halal ini, itu sumber katanya dari haleluya. Boleh ucapkan sama-sama 2, 3. Haleluya. Haleluya berarti gini, memuji Tuhan. Kata halal, praise God, dengan gila-gilaan. Kata Yah itu adalah Yahweh. Jadi halal itu adalah praise,
tapi dilakukan dengan gila-gilaan tanpa malu-malu, dan Yah itu adalah Yahweh. Berarti haleluya adalah pujilah Tuhan dengan berani, gila-gilaan dan tidak malu. Nah ini yang membuat semua kita sadar, oh iya ya, kita itu dipanggil dalam hidup sehari-hari untuk jadi kesaksian, benar gak sih? Kita dipanggil untuk jadi kesaksian. Nggak malu tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan saudara mau tahu kan, karya Tuhan yang percuma itu apa? Karya Tuhan yang nggak pernah diceritakan kepada orang lain. Itu percuma. Karena iblis itu dikalahkan, bukan hanya dengan darah anak domba, tapi juga dengan apa saudara? Kesaksian kita. Dari situ kita semua bukan hanya diajak waktu di ibadah, yes harus semangat, gila-gilaan, nggak malu. Kalau WL dia ajak kita angkat tangan, bertepuk tangan, loncat, menyembah, shouting, itu semua adalah bagian dari haleluya ini. Dari halal ini aslinya. Lalu kita bawa di gereja, kita latihan, ekspresikan di rumah, dalam hidup sehari-hari, di kerjaan, kita juga belajar gimana memuji Tuhan dengan gila-gilaan dan berani. Apapun kondisi di sekitar kita. Value. Ini value yang dipegang oleh Daud. Waktu dia nari di depan begitu banyak orang, dia raja. Istrinya aja sampai malu lihat dia. Tapi kok dia gak malu? Karena dia punya value. Value hidup penyembahnya, kebiasaan menyembahnya dia bawa. Lalu sebagai raja pun dia sadar. Ini halal yang dia buat Tuhan. Memuji Tuhan dengan gila-gilaan tanpa rasa malu. Yang berikutnya, yang kelima, syabak. Syabak ini artinya adalah ini saudara, teriakan yang keras. Shout loud. Teriakan yang keras. Kadang di gereja WL itu kadang teriakan gitu ya kan. Mereka kayak gitu tuh bukan kayak supaya kelihatan keren, bukan supaya kelihatan apa gitu. Tapi karena mereka sadar syabak itu ngajak orang untuk bersorak-sorai. Berteriak dengan suara yang keras. Di dalam Alkitab pernah dikatakan dalam Mazmur 47 ayat 2, bertepuk tanganlah dengan gembira. Orang kalau tepuk tangan dengan gembira gimana? Atau gini. Tepuk tangan dengan gembira itu gimana? Atau yang mana? Yang mana saudara? Yang gini atau yang gini? Bertepuk tanganlah dengan gembira. Hai segala bangsa, pujilah Allah dengan sorak-sorai. Shout to God with joyful praise. Bersorak-sorailah. Pujilah Allah dengan sorak-sorai. So, when you woo gitu kan. WL-nya udah woo gitu. You just woo. Men, burung aja gak mau nyanyi. Burung aja gak mau ikut nyontol. Tapi kita diajak untuk bisa bersorak-sorai. Tahu gak sih aplikasinya buat kehidupan kita ketika kita coba lakukan ini di gereja? Dampaknya apa buat hidup kita sehari-hari? Kita bangun hidup yang antusias. Kita bangun hidup yang antusias. Menjadi pria, menjadi wanita yang antusias dalam Tuhan. Dan yang keenam adalah kata-kata ini. Zamar. Menyanyi dengan diiringi musik. Itu yang biasa tiap minggu kita lakuin. Di SOP kita ngelakuin itu. Dan yang ketujuh adalah kata-kata tahila. Tahila ini semua kata-kata yada, todah, barah, halal, syabak, zamar. Semuanya paket komplit dalam kata tahila. Mazmur 100 ayat keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, itu taudah. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Apa itu artinya puji-pujian di kata ini? Dalam bahasa Ibraninya adalah kata-kata tehila. Di mana semua yada, todah, barak, halal, syabah, zamar, semuanya jadi satu. Lalu kita bawa hidup kita sebagai ini, korban pujian penyembahan kepada Tuhan. Di gereja kita mengekspresikan penyembahan kita. Waktu kita keluar di rumah, dimanapun kita berada, di pelayanan, di kerjaan, kita bawa sikap dan value menyembah ini sebagai kebiasaan menyembah dalam hidup sehari-hari kita. So this is amazing. Lalu kalau kita ngelihat Daud sampai tua, dia masih antusias. Boleh nggak saya mendoakan ini buat kita semua?
kita akan jadi generasi orang-orang yang akan lihat generasi ke bawah. Dan mereka akan belajar antusiasme dari kita semua. So kita akan menua bersama. Tapi waktu kita menua bersama, ayo terus menua menjadi pribadi yang antusias dalam Tuhan. Supaya generasi kedua, AOC Jakarta, generasi ketiga, generasi keempat dan selanjutnya. Mereka ngelihat generasi kita. Mereka bilang, wow, ada orang setting example. Menjadi orang-orang antusias di dalam Tuhan karena tahu antusiasme itu dari Tuhan dan kita bangun kebiasaan menyembah di dalam Tuhan. Yang harus kita lakukan sederhana sekali. Yang pertama adalah ini bayar harga. Bertumbuhlah terus secara pribadi. Bayar harga di keluarga, bayar harga buat Tuhan. Bertumbuh secara pribadi artinya kita belajar lagi, ngalah lagi, dibentuk lagi, belajar lagi, ngalah lagi, dibentuk lagi. Di keluarga kita take time untuk jadi berkat bagi anak kita, bagi pasangan kita, bayar harga. Dan yang kedua, mentalitasnya adalah gini, orang yang punya sikap hidup menyembah, yang kedua yang dipikirin adalah gini, Tuhan dapat apa? Bukan sekedar aku dapat apa, tapi Tuhan dapat apa dari hidup saya. Kalau saya ada sebagai suami, kalau saya ada sebagai istri, kalau saya ada di keluarga, saya ada di pekerjaan, saya ada di pelayanan, saya ada di komsel. Yang harus kita pikirkan, Tuhan dapat apa dari hidup kita. Itu yang harus kita praktekkan. Karena sama-sama kita bangun kebiasaan menyembah, value menyembah ada dalam hidup kita sehari-hari. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya ajak kita semua memejamkan mata kita dimanapun kita duduk saat ini. Tadakan kedua tangan kita sama-sama. Sebentar saya ingin mengajak kita masuk dalam momen menyembah yang akan sedikit panjang. Tapi saya yakin percaya kita belajar value menyembah. Dipraktekkan dari rumah rohani ini. Kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita tahu bahwa dalam hidup ini dia panggil kita untuk menjadi penyembahnya. Yang menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Tadakan kedua tangan kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Bapa, ku percaya padamu, aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu. Come on, call him Bapa. Amen. Ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya Bapa. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa. Saya undang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Mari dengan sikap yang menyembah bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dia yang setia, selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun. Engkau sungguh sempurna, lebih dari apapun ya Tuhan. Lebih dari kami perlu hadirat-Mu, kami perlu hadir-Mu ya Bapa. Mari angkat tangan kita tinggi sama-sama katakan Bapa,
Ku percaya padamu, aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, panggil dia Bapa, Bapa. Ku percaya padamu, aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, come on now say, panggil dia Bapa, Bapa. Segala perkaraku, Engkau turut bekerja. Sekali lagi Bapa, ku percaya, kami percaya ya Tuhan. Yes God, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa. Mari dalam beberapa menit ke depan kita mau buka setiap hati kita. Kita mau angkat tangan kita tinggi sebagai ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita. Karena kita berserah, karena kita percaya pada Bapa kita, Bapa yang pelihara setiap kehidupan kita. Ya Tuhan, ini kami. Kami undang Kau dalam hati kami ya Tuhan. Kami mau ada di dalam Kau ya Tuhan. Entheos, we are antusias. Kami mau antusias karena kami tahu Tuhan, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Kau ya Bapa. Come on now say, buka suaramu, angkat suaramu dan mulai sembah Tuhan. Yang dikarunia dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh. Kalau Anda gak ngerti harus ngomong apa, ucapkan haleluya. Aku percaya Tuhan, haleluya. Aku sembah Engkau Tuhan, haleluya. Aku sembah Engkau Bapa, haleluya. Aku sembah Engkau Yesus. Come on, semuanya di ruangan ini, gak ada satupun yang diam. Semuanya kita bersuara, semuanya kita menyembah Tuhan, semuanya menyembah dengan antusias. I trust in you God, I trust in you God, I trust in you Jesus. Oh Bapakku, aku percaya, aku milikmu, Engkau milikku, aku di dalammu, Engkau di dalamku Tuhan. Ku percaya Kau membangunku, ku percaya Kau dengar doaku, ku percaya Kau menjawab.
I trust you, God. I trust you, God. I trust you, God. Terus sembah Tuhan. Terus sembah Tuhan. Latih diri kita untuk menyembah Tuhan. Latih setiap diri kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, I trust you, God. I trust you, God. I trust you, God. I trust you, Jesus. I trust you, Jesus. Thank you, God. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fight, time after time. Born of His Spirit, was in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. Pada yang percaya, 'cause I trust in God, my Savior, who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. Thank you, God. So this is my story, and this is my song. I'm raising my risen King and Savior all the day long. I trust you, God. Trust in God, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He never fails me. You never fail us, God. You never fail. You never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him.
That's why I trust Him. I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard. Yes, that's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord. You answered the prayer of God. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I sought the Lord. Sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. You will never fail. Come on, sing. I saw the Lord. I saw the Lord, and He heard. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I trust the Lord, and He heard, and He answered. Yes, God. Yes, God. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Oh, I trust You, God. I trust You, God. I trust You, God. That's why I trust You, God. God, we trust You, God. No matter what, we trust You, God. We trust You, God. Thank You, Jesus. Kebaikan-Mu gak pernah berhenti dalam kehidupan kami, Tuhan. Kebaikan-Mu gak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Kebaikan-Mu gak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Kebaikan-Mu gak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Kebaikan-Mu gak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu gak pernah berhenti dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kenapa kita gak ucapkan kata ini sama-sama? Kebaikan-Mu gak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Kemana saya sama-sama katakan 1, 2, 3. Kebaikan-Mu gak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Sekali lagi, kebaikan-Mu gak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Thank You, God. Thank You, God. Thank You, Jesus. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Nyanyikan sama-sama. All my life, in all my life You have been faithful. In all my life You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi Ausi, katakan,
In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. Your goodness, katakan your goodness is running after me. Your goodness is running after. Katakan your goodness is running after me. Oh, goodness is running. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. You have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life. Thank you, God. Thank you, God. So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Saudara tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Come on, lift up praises to our King Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tadakan kedua tangan kita sama-sama. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Dimanapun kita berdiri, angkat tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Mohon agungkan Dia, tinggikan Dia, besarkan Dia. Biar nilai penyembahan kita bawa dalam hidup kita sehari-hari. Dimulai dari
dari rumah rohani kita. Come on, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Tuhan. Come on, angkat tangan tinggi-tinggi, sama-sama nyanyikan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. All glory and honor, all praises to our King Jesus. Hallelujah. Amen. Kau ku sembah. Come on, angkat suara kita sama-sama. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Come on, one more time. Kau ku sembah, Kau ku sembah. We praise you, Lord. Oh, we worship you, oh God. Kau ku sembah. Bapa, ini gereja-Mu Tuhan, yang menyembah dan mengenal dan kebenaran. Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Come on, saudara-saudara, tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. 30 detik ke depan semua berbahasa yang menyembah. Shikiria la 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 la, shikiria la 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 la, shikiria la 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 la, oh shikiria la 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 la. Roh Kudus Engkau di sini bagi setiap kehidupan kami. Shikiria la 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 la, ba 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 ba. Shikiria la 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 la, shikiria la 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 la. Kuasa-Mu di sini bagi kami ya Tuhan. Shikiria la 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 ba ba la 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 la. Shikiria la 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 la. Shikiria la 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 la. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bapak terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang luar biasa ini. Kalau kami boleh datang menyembah, kami boleh diingatkan tentang nilai hidup menyembah. Kami boleh diajari untuk membangun kebiasaan menyembah. Bahkan kami boleh terus bawa nilai menyembah dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih untuk sebuah rumah rohani, gereja lokal yang mau menuntun kami semua menjadi penyembahnya Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you God. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing dengan mengatakan kedua tangan kita untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan, dibuat berhasil, dibuat berbahagia. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan. Oleh anugerah-Mu kami semua dibuat berjaya oleh Tuhan. Berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Tuhan, Kau melihat setiap kami yang membawa persembahan perpuluhan. Kau lihat setiap kami yang membawa persembahan khusus untuk relokasi AOC. Kau gak pernah kembalikan sama.
tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk proses relokasi ini. Tangan-Mu yang kuat itu menyertai. Tuhan atur, Tuhan Kau menyediakan, Tuhan Kau pegang kendali. Dan hari ini kami semua pulang diberkati, menjadi penyembahnya Tuhan, yang membawa nilai penyembahan di dalam hidup kami sehari-hari. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sebelum kita pulang, come on, let's sing one more song. Tuhan sediakan, come on. Woo. Tepuk tangan sama-sama Alse. Hey. Sama-sama katakan, di tiap langkahku Tuhan, di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. amin. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku, Engkau hari esokku. Sama-sama Alse. Lebih dari yang ku minta, Yang sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di tanah, dan salibnya. Yes God, Tuhan sediakan. Katakan yang terbaik. Amin. rancangan indah. Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda Dia yang percaya, berikan tepuk tangan pada meriah Tuhan Yesus kita. Yeah. Woo. Come on. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku, Engkau hari esokku. Tuhan sediakan. Lebih dari yang ku minta, yang sempurna. Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Dia yang sediakan, God provides. I trust you God. Yang terbaik bagiku, Rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda Dia sediakan bagiku. Boleh dong kita shout sama-sama. Shout kas Alse. Oke, 1, 2, 3. Woo! Bisa lebih kencang Alse. 1, 2, 3. Woo! We praise you God. We praise you Jesus. Tuhan sediakan. Lebih dari yang ku minta, ya sempurna hari ini dan selamanya.
Untuk Yesus kita. Yeay. Haleluya. 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 Praise you God. Selamat siang, Jose. See you next week. God bless you all.